والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Kembali melanjutkan membaca kitab Nubzah fil Aqidah al-Islamiyah, masih dalam pembahasan sisi-sisi bantahan yang menunjukkan tentang kebatilan berhujjah dengan takdir atas kemaksiatan yang dilakukan ataupun kewajiban yang ditinggalkan. Qala al-muallifu rahimahullah, al-khamisu, sisi yang kelima, anna qadarallahi ta'ala, bahwasanya takdir Allah ta'ala sirrun, adalah rahasia, maktumun, yang tersembunyi, la yu'lamu bihi illa ba'da wuqu'il maqduri, yang tidak diketahui kecuali setelah terjadinya yang ditakdirkan tersebut. Ya. Wa iradatul abdi lima yaf'aluhu sabiqatun ala fi'lihi, dan kehendak hamba terhadap apa yang akan dia lakukan itu mendahului perbuatannya. Ya, mendahului perbuatannya. Fatakunu iradatuhu al-fi'la, maka kehendak hamba itu untuk melakukan suatu perbuatan ghairu mabniyatin, tidaklah dibangun ala ilmin minhu biqadarillah, tidaklah dibangun di atas ya ilmunya dia, atau dia mengilmui ataupun mengetahui tentang takdir Allah. Ya, jadi takdir Allah itu adalah rahasia yang tersembunyi, yang tidak ada hamba yang mengetahui takdir tersebut kecuali telah terjadi. Ya, dan kehendak hamba untuk melakukan suatu perbuatan itu mendahului perbuatannya, sehingga kemudian kehendaknya tersebut tidaklah dibangun atas dasar pengetahuan dia terhadap takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata beliau, wa hina izin tantafi hujjatuhu bil qadari, dan ketika itu maka ternafikanlah hujjahnya dengan takdir. Sebab la hujjata lil mar'i fima la ya'lamuhu, tidak ada hujjah bagi seseorang pada sesuatu yang tidak dia ketahui. Kemudian as-sadisu, sisi yang keenam, annana narol insana, bahwasanya kita melihat manusia yahrisu ala ma yulaimuhu min umuri dunyahu. Kita melihat manusia dia semangat ya di atas apa yang menyenangkannya dari perkara-perkara dunianya, hatta yudrikahu, hingga dia pun mendapatkannya. Wala ya'dilu anhu ila ma la yulaimuhu, dan dia pun tidak berpaling dari hal tersebut ya kepada perkara yang tidak menjadikan dia senang, ya, yang tidak dia senangi. Tsumma yahtaju ala udulihi bil qadari, kemudian dia berhujjah ya atas berpalingnya dia itu dengan takdir. Falimadza ya'dilu amma yanfa'uhu fi umuri dinihi, maka kenapa dia berpaling dari apa yang bermanfaat untuknya di dalam perkara agamanya, ila ma yadurruhu, kepada apa yang memberikan mudarat kepadanya. Tsumma yahtaju bil qadari, kemudian dia berhujjah kepada takdir. Maksudnya kata beliau, ya, manusia ini kalau dalam masalah dunia, sesuatu yang membuat dia senang di dunia, hal-hal yang membuat dia merasa tenang di dunia, merasa senang, maka dia pun tidak akan berpaling dari hal tersebut. Dia berpaling kepada sesuatu yang justru memudaratkan, justru membuat dia tidak senang.
Dia tidak akan berpaling kepada hal tersebut kemudian berhujjah kepada takdir. Maka kata beliau, kenapa kemudian dalam masalah agama, dalam masalah akhirat, dia berpaling dari perkara akhirat yang memberikan manfaat kepadanya, kemudian berpaling kepada sesuatu yang membahayakan, yang memberikan mudarat kepadanya di akhirat, kemudian dia berhujjah dengan takdir. Kemudian kata beliau rahimahullah, afalaisa sya'nul amrayni wahida? Bukankah ya keadaan dua perkara itu satu, sama, ya. Kemudian wa ilaika mithalan yuwaddihu dzalik, maka ya bagimu contoh yang memperjelas hal tersebut. Lau kana baina yaday al-insani tariqani, kalau seandainya di hadapan manusia ini ada dua jalan, ahaduhuma, salah satunya, yantahi bihi ila baladin kulluha fawdha, yang mana jalan tersebut berakhir membawa manusia tadi kepada negeri yang semuanya adalah kekacauan. Qatlun, pembunuhan, wanahbun, perampasan, wantihakun lil a'rad, dan juga merusak kehormatan, wa khaufun, kelaparan, rasa takut, waju'un, kelaparan, ya. Jadi jalan yang pertama ini mengantarkan orang tersebut kepada tempat yang mana di tempat tersebut banyak pembunuhan, perampasan, dirusaknya kehormatan, ya, dipenuhi rasa takut, juga kelaparan. Kemudian wathani, dan kemudian yang kedua, jalan yang kedua, yantahi bihi ila baladin kulluha nizamun, yang berakhir membawa dia kepada negeri yang seluruhnya adalah keteraturan. Wa amnun mustatibbun, dan juga keamanan yang stabil. Wa aishun gharidun, dan kehidupan yang menyenangkan. Wa ihtiramun lin nufusi wal a'radi wal amwali, dan juga dimuliakanlah jiwa, kehormatan dan harta. Artinya jiwa orang lain, kehormatan orang lain, kemudian harta orang lain itu dimuliakan dan dihormati. Maka kata beliau, fa ayyu at-tariqaini yasluku, ya, maka dua jalan mana yang akan dia tempuh? Innahu sayasluku at-tariqa ats-tsani, ya sesungguhnya dia akan menempuh jalan yang kedua, alladzi yantahi bihi ila baladin nizami wal amni, yang berakhir membawanya kepada negeri yang teratur, yang aman. Demikian, pasti demikian. Wala yumkinu li ayyi aqilin abadan, dan tidak mungkin bagi orang yang berakal mana saja selama-lamanya, ayasluka tariqa baladil fawdha, untuk dia menempuh jalan negeri yang penuh kekacauan, wal khaufi, penuh rasa takut, wa yahtajju bil qadari, dan dia berhujjah dengan takdir. Falimada yasluku fi amril akhirati tariqan nari dunal jannati wa yahtajju bil qadari, maka kenapa dia menempuh, ya, dalam perkara akhirat dia menempuh jalan neraka bukan jalan surga, dan dia berhujjah dengan takdir, ya. Wa mithalan akhar, dan contoh yang lain, naro al-maridha yu'mar bid-dawa'i, kita melihat orang yang sakit yang dia diperintah untuk minum obat, fayashrabuhu, kemudian dia meminumnya, wa nafsuhu la tashtahihi, sedangkan jiwanya itu tidak menyenanginya, wayanha atau wayunha, dan dia pun dilarang anit ta'ami, dari makanan alladzi yadruhu, yang bisa membahayakan dia, fayatrukuhu, maka dia pun meninggalkannya, wa nafsuhu tashtahihi, sedangkan jiwanya itu menyenangi makanan tersebut. Kullu dzalika, semua hal tersebut dia lakukan, minum obat walaupun dia tidak senang dengan obat tersebut, entah rasanya pahit atau yang lainnya, kemudian dia dilarang dari suatu makanan karena akan membahayakannya, kemudian dia tinggalkan.
Maka seluruh hal ini dia lakukan talaban lisyifa'i wassalamati, karena mencari kesembuhan dan juga keselamatan. Wala yumkinu ayyamtani'a, dan tidak mungkin untuk dia menolak an syurbid dawa'i, untuk minum obat, au ya'kulat ta'ama, atau makan makanan, alladhi yadruhu, yang membahayakannya, wa yahtajju bil qadari, dan dia berhujjah dengan takdir. Ya, kalau demikian dalam perkara dunia dia tidak akan berhujjah dengan takdir. Falimadza yatruku al-insanu, maka kenapa manusia meninggalkan ma amarallahu bihi wa rasuluhu, meninggalkan apa yang Allah perintahkan dan Rasulnya perintahkan. Au yaf'alu ma nahallahu anhu wa rasuluhu, atau kemudian kenapa manusia itu melakukan apa yang Allah larang dan apa yang Rasulullah SAW larang. Tsumma yahtajju bil qadari, kemudian berhujjah dengan takdir. Kemudian yang ketujuh, as-sabi'u annal muhtajja bil qadari ala ma tarakahu minal wajibati, bahwasanya orang yang berhujjah, beralasan, berargumentasi dengan takdir atas apa yang dia tinggalkan dari kewajiban, au fa'alahu minal ma'asi, atau apa yang dia lakukan berupa maksiat. Lau i'tada alaihi syakhsun, kalau seandainya ada seseorang yang berbuat melampaui batas kepadanya, fa akhadha malahu, maka orang tersebut mengambil hartanya, au intahaka hurmatahu, atau merusak kehormatannya, tsumma ihtajja bil qadari, kemudian dia berhujjah dengan takdir. Jadi kata beliau, seandainya tadi ada orang yang berhujjah dengan takdir atas kewajiban yang dia tinggalkan atau kemudian maksiat yang dia lakukan, ya, dia mengatakan, oh ini jangan celah saya bermaksiat, ini takdir Allah, saya meninggalkan kewajiban, ini takdir Allah Subhanahu wa taala. Nah, katakan kepada orang ini, ketika ada orang lain seandainya itu berbuat melampaui batas kepadanya, mengambil hartanya, merusak kehormatannya, kemudian orang tersebut berhujjah dengan takdir, waqala, dan dia mengatakan, la talumni, jangan engkau cela aku, fa inna i'tidai, karena sesungguhnya perbuatan melampaui batasku ini kana biqadarillah, itu dengan takdir Allah, terjadi dengan takdir Allah. Lam yakbal hujjatahu, niscaya orang yang berhujjah dengan takdir ini tidak akan menerima hujjahnya. Fa kaifa la yakbalu al-ihtijaja bil qadari, maka bagaimana dia tidak menerima, ya, alasan ataupun hujjah dengan takdir fi i'tida'i ghairihi alaihi, dalam permasalahan perbuatan melampaui batas orang lain kepadanya, wa yahtajju bihi li nafsihi, dan dia berhujjah dengan takdir untuk dirinya, fi i'tidaihi ala haqqillahi ta'ala, dalam perbuatan melampaui batasnya dia terhadap hak Allah ta'ala. Kemudian kata beliau rahimahullah, wa yudhkaru, dan disebutkan, anna amiral mu'minina, bahwasanya amirul mu'minin Umar bin al-Khattabi radhiyallahu anhu, Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, rufi'a ilaihi sarikun, ya, dihadapkan kepada beliau seorang pencuri, istahaqqa al-qat'a, yang pencuri ini berhak untuk mendapatkan hukum potong tangan. Fa amara bi qat'i yadihi, maka Umar pun memerintah untuk memotong tangannya. Faqala, maka pencuri ini mengatakan, mahlan ya amiral mu'minin, pelan-pelan wahai amiral mu'minin, ya, jangan potong tangan saya. Fa inna ma saraktu biqadarillah, hanya saja aku ini mencuri karena takdir Allah, dengan takdir Allah. Faqala Umar, maka Umar pun menjawab, wa nahnu innama naqta'u biqadarillah, dan kami hanyalah memotong tanganmu dengan takdir Allah. Ya, baik. Kemudian kata beliau rahimahullah, walil imani dan, ya, dan beriman bil qadari, dengan takdir itu memiliki thamaratun jalilatun, buah-buah yang mulia.
Minha di antaranya al-ula, buah yang pertama, al-i'timadu 'ala Allah Ta'ala inda fi'lil asbabi, bersandar kepada Allah Ta'ala ketika melakukan sebab, bihaitsu la ya'tamidu 'ala sababi nafsihi, yaitu di mana dia tidak bersandar kepada sebab itu sendiri. Jadi seseorang itu melakukan sebab, ya, tetapi dia tidak bersandar kepada sebab. Karena bagaimanapun sebab yang dia lakukan untuk mendapatkan sesuatu, ketika Allah tidak menakdirkan dia mendapatkannya, maka tidak akan dia dapatkan. Maka seseorang melakukan sebab tetapi dia bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kata beliau, li'anna kulla syai'in biqadarillahi ta'ala. Karena segala sesuatu itu dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ats-tsaniyatu, buah yang kedua, alla yu'jabal mar'u bi nafsihi, yaitu seseorang tidak merasa takjub, merasa kagum terhadap dirinya sendiri, inda husuli muradihi, ketika dia mendapatkan yang dia inginkan. Li'anna husulahu nikmatun minallahi ta'ala, karena dia mendapatkan apa yang dia inginkan adalah nikmat dari Allah Ta'ala, bima qaddarahu min asbabil khairi wan najahi, dengan apa yang telah Allah takdirkan dari sebab-sebab kebaikan dan kesuksesan. Wa i'jabuhu bi nafsihi yunsihi syukra hadhihi ni'mati, dan kekaguman dia kepada dirinya itu menjadikan dia lupa bersyukur kepada nikmat tersebut. Dia bersyukur atas nikmat tersebut. Baik. Kemudian ats-tsalitsatu, buah yang ketiga, at-tuma'ninatu, ya, ketenangan atau ketentraman, warahatun nafsiyatu, dan juga ketenangan jiwa. Jadi akan mendapatkan at-tuma'nina, ketenangan, warahatun nafsiyah, ketentraman jiwa, bima yajri alaihi min aqdarillahi ta'ala, dengan apa yang berjalan padanya berupa takdir Allah Ta'ala. Baik, kalau yang dicetakannya yajzi, ya, kemungkinan itu salah cetak, ya. Dari konteksnya bukan yajzi tetapi yajri, pakai ro, yajri. Jadi dia merasa tenang, merasa tentram pada jiwanya dengan takdir Allah yang berlaku atau berjalan padanya. Fala yaqlaku bifawati mahbubin, maka dia tidaklah gelisah disebabkan luputnya yang dia senangi, au husuli makruhin, atau dia mendapatkan perkara yang tidak dia senangi, dia tidak merasa gelisah. Li'anna dzalika biqadarillahi, karena sesungguhnya hal tersebut dengan takdir Allah, alladzi lahu mulkus samawati wal ard, yang miliknya lah kerajaan langit dan bumi, wa huwa kainun la mahalata, dan hal tersebut terjadi, ya, la mahala, pasti, ya. Wa fi dzalika yaqulullahu ta'ala, dan tentang hal tersebut Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Hadid ayat 22-23, ma asaba min musibah fil ard, ma asaba min musibah fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha, tidaklah musibah menimpa di bumi dan juga pada diri kalian, melainkan di dalam kitab, telah tercatat di dalam kitab sebelum kami menciptakannya. Inna dzalika 'ala Allahi yasir, sesungguhnya yang demikian itu mudah bagi Allah. Likai la ta'sau 'ala ma fatakum, agar kalian tidak berputus asa atas apa yang terluput bagi kalian, wala tafrahu bima atakum, dan kalian tidak bangga dengan apa yang Allah berikan kepada kalian. Wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur, dan Allah tidak mencintai setiap orang yang sombong lagi membanggakan diri. Wa yaqulu Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ajaban li amril mu'min, mengagumkan perkara orang yang beriman, inna amrahu kullahu khair, sesungguhnya perkaranya itu seluruhnya baik,
Walaysa dzalika li ahadin illa lil mu'min, dan yang demikian itu tidaklah didapatkan kecuali oleh seorang mukmin. In asabathu sarra syakar, jikalau menimpanya kesenangan, dia mendapatkan kesenangan, kelapangan, syakar, dia bersyukur, fakana khairan lah, maka hal tersebut menjadi kebaikan baginya. Wa in asabathu dharra sabara, dan jikalau menimpanya kesulitan, kesusahan, sabar, dia bersabar, fakana khairan lah, maka hal tersebut menjadi kebaikan baginya. Nah, barakallahu fikum. Kita lanjutkan pada kesempatan yang berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.